Bab 1551, tendang saja dengan kakimu. Di antara orang-orang ini, pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengesankan, yang jelas merupakan kepala keluarga Seth. Lawrence, George di sebelahnya adalah seorang gadis menawan, wanita tertua Feili. Di belakang mereka ada lebih dari selusin pengawal keluarga, semuanya tinggi dan mengesankan. Pada pandangan pertama, mereka tampak seperti satu lawan 10 orang kuat, jauh lebih kuat daripada 3 orang di sekitar di Qingshan. Setelah mereka muncul, orang-orang di ruang keberangkatan memperhatikan, bertanya-tanya untuk siapa mereka datang. George melihat sekeliling, dan akhirnya matanya tertuju pada Ye Bufan. Dia tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira dan berlari mendekat. Tuan Ye, untungnya kita berhasil menyusul. Sophie juga berlari mendekat, sepatu hak tinggi merahnya menyentuh tanah secara berirama. Kak Ye, kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu akan pergi? Melihat wajah tampan di depannya, dan kemudian pada 3 orang yang mengikuti Aliska, matanya penuh kebencian. George menindaklanjuti dan berkata, "Iya, untungnya kami mendapat kabar dari Miss Fucher, jika tidak, kami bahkan tidak akan bisa mengantar Tuan Ye pergi tepat waktu." Kata-kata ayah dan putrinya itu sepenuhnya dari hati bukan karena pemuda di depan mereka. Tanpa keluarga Lawrence saat ini, mereka akan terus hidup dalam mimpi buruk. Ye Bufan tersenyum tipis, "Tuan George, Feili, sama-sama. Saya baru saja akan kembali ke Tiongkok. Ini bukan masalah besar, jadi saya tidak ingin mengganggu Anda. Tuan Ye, Anda menyelamatkan saya hidup. Masih tidak ada apa-apa di antara kita. Apa yang membuat Anda bersikap sopan?" Setelah beberapa kata sopan, George memandang beberapa orang dan berkata dengan heran, "Tuan Ye, apa yang Anda lakukan di sini?" Status Ye Bufan setidaknya harus di kelas 1. Ini adalah saluran VIP dan Anda tidak boleh menunggu di aula terminal. Ye Bufan berkata, "Kami membeli tiket untuk penerbangan ini, dan kami akan naik pesawat." "Apa, Anda masih harus mengantri untuk penerbangan?" George tertegun sejenak, lalu berkata, "Berapa jam apakah kamu harus menunggu? Saya akan segera mengatur pesawat pribadi untuk membawa Anda kembali ke Tiongkok." Begitu dia mengatakan ini, Di Qingshan terkejut. Dia tidak tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa memobilisasi pesawat pribadi begitu saja. Berapa banyak kekayaan yang dibutuhkan? Ye Bufan menjabat tiket di tangannya, "Tuan George, tidak perlu bersusah payah seperti itu. Kami telah membeli tiket dan mengambil penerbangan ini kembali." "Ini, Tuan Ye, saya benar-benar bersalah kepada Anda." George baru saja mengatakan ini, tiba-tiba melihat tiket di tangannya, "Tuan Ye, apakah Anda punya tiket kelas ekonomi?" Ye Bufan mengangguk, "Saya berencana untuk kembali ke China sementara, dan tiketnya sudah dipesan sedikit terlambat." "Bagaimana dengan itu? Identitas Anda bagaimana saya bisa mengambil kelas ekonomi?" George berkata, "Tunggu sebentar, saya akan membuat pengaturannya sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dan tak lama kemudian seorang pria parubaya berusia 50-an bergegas pergi. "Kemarilah," dia tidak lain adalah Camas, direktur bandara. Ternyata bandara ini milik keluarga Seth. Lawrence setelah mendapat telepon dari bosnya, Kamasi tidak berani ragu dan langsung berlari. Kamas tersentak dan berkata dengan hormat, "Bos, Anda di sini. Mengapa Anda tidak menelepon terlebih dahulu agar saya dapat menjemput Anda?" George berkata, "Jangan bicara omong kosong dulu, lakukan apa yang saya katakan sekarang, bersihkan kabin kelas 1 dalam penerbangan ini untuk digunakan Tuan Ye." Camas kaget dan mengosongkan kabin kelas 1. Hal ini belum pernah terjadi di bandara sejak didirikan. Siapa Tuan Ye ini? Jagoan besar. Bagaimana bos bisa memobilisasi begitu banyak? Dia menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah, "Ini, bos, semua tiket kita sudah terjual." Feili berkata tidak puas, "Jual saja, kembalikan saja." Kamasi berkata, "Tetapi karena melanggar kontrak seperti itu, kita harus membayar kompensasi 10 kali lipat." Wajah George tiba-tiba menjadi gelap, "Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Dibandingkan dengan status bangsawan Tuan Ye, itu 10 kali lipat harganya. Apa kompensasinya? Bayar saja."
Kamas ketakutan saat melihat bosnya marah. Dia mengangguk cepat dan berkata, "Saya tahu, bos, saya akan segera melakukannya." Dia bergegas ke bandara. Pengumuman berbunyi, menginformasikan kepada penumpang yang hadir bahwa jika semua tiket kelas 1 yang dibeli untuk penerbangan ini dibatalkan, mereka dapat beralih ke kelas ekonomi secara gratis, dan harga pembelian tiket sebelumnya akan dikembalikan 10 kali lipat. Di Qingsheng berdiri di dekatnya, memegang tiket kelas 1 di tangannya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia baru saja pamer, tetapi sekarang tiket itu tidak valid. Saat ini, wajahnya berubah menjadi merah dan ungu, dan panas seperti terbakar. Tadi saya menertawakan seseorang yang hanya bisa terbang di kelas ekonomi, tapi kemudian seseorang datang untuk memesan tempat duduk di kabin kelas 1 dan mengusir saya. Dia tidak bisa mengerti bagaimana pemuda di depannya, yang jelas-jelas seorang wanita miskin, bisa begitu hormat dan membuat keributan seperti itu. George tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya sudah menyelesaikan semuanya untuk Anda. Sekarang Anda dapat naik pesawat melalui saluran VIP." Petik 2. Jangan terburu-buru, tunggu sebentar. Ye Bufan berkata dengan raut wajahnya. Dia memandang di Qingsheng di sampingnya dengan bercanda, "Tuan Di, maaf, saya dalam masalah sekarang. Anda tidak bisa duduk di kelas ekonomi karena status Anda. Sepertinya kamu harus duduk di kelas berikutnya. Ngomong-ngomong, kalau kamu membeli tiket saat ini, aku khawatir kamu tidak akan bisa duduk di kelas berikutnya. Saya tidak bisa membeli yang pertama, penerbangan kelas, dan sepertinya aku harus tinggal di Angel City selama 10,5 hari lagi." Di Qingsheng tampak malu. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain, tetapi dia baru saja melakukannya. Saya terlalu membual dan mengatakan saya tidak bisa terbang di kelas ekonomi. Tidak apa-apa sekarang, kabin kelas 1 sudah penuh dipesan, dan saya bahkan tidak bisa duduk di sana jika saya mau. Baiklah, Tuan Di, yang tidak kekurangan uang, sampai jumpa lagi. Ye Bufan tersenyum dan melambai padanya, bersiap untuk naik pesawat bersama beberapa orang. Dianmo, begini, Tuan Ye, Anda hanya berlima, dan Anda bahkan tidak bisa duduk di kelas 1. Sia-sia memiliki begitu banyak kursi kosong. Bagaimana kalau Anda mengizinkan saya duduk di sana juga? Di Qingsheng terlalu malu untuk bertanya pada Ye Bufan, dalam keputusasaan, dia hanya bisa meminta tinta pada situ dengan wajah serakah. Bagaimanapun, mereka adalah teman sekelas. Karena Situ Dianmo telah membuka mulutnya, dia malu untuk menolak. Dia berbalik untuk melihat ke arah Ye Bufan, "Saudara Ye, menurutmu tidak apa-apa?" Faktanya, Ye Bufan selalu ada di sana dari awal sampai akhir. Di Qingsheng ragu-ragu untuk mengucapkan beberapa kata terima kasih, tetapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya, dan dia dan kelompok George berjalan langsung menuju lorong VIP. "Ayo pergi." Meskipun dia naik pesawat sesuai keinginannya, dia kehilangan muka dan membuat orang ini terlihat sangat jelek. George dan putrinya membawa Ye Bufan ke kabin pesawat kelas 1 dan menyelesaikan semuanya sebelum mereka keluar. Namun, mereka tidak segera pergi, malah mereka berdiri di luar bandara dan menyaksikan. Melihat pesawat terbang langsung ke langit biru, Feili menghela nafas panjang. Pria ini begitu luar biasa sehingga dia, putri tertua dari keluarga Lawrence, hanya bisa mengaguminya. George secara alami tahu apa yang dipikirkan putrinya, tetapi bahkan menjadi kepala keluarga Lawrence tidak dapat mengubah apapun. Dia hanya bisa menepuk bahu Feili tanpa daya. "Baiklah, nak, ayo kembali." Petik 2. Bab 1552 diam. Di pesawat, total ada 12 kursi di kabin kelas 1. 5 Ye Bufan ditambah di Qingsheng dan 3 pengawalnya berjumlah 9 orang. Baru setelah pesawat lepas landas, di Qingsheng perlahan menjadi tenang. Dia diam-diam datang untuk duduk di sebelah Situ Dianmo dan bertanya dengan suara rendah, "Dianmo, apa yang Tuan Ye lakukan?" Baru saja berbicara dengan Ye Bufan karena sangat hormat, dia agak curiga bahwa ini adalah tuan muda dari keluarga besar yang diam-diam tidak menonjolkan diri. "Apakah kamu berbicara tentang saudara Ye? Dia adalah seorang dokter." Ternyata dia adalah seorang dokter kecil. Mendengar jawaban ini, di Qingsheng menjadi santai.
Dia awalnya mengira dia adalah orang yang hebat, tetapi ternyata hanya seorang dokter kecil dengan identitas dan status ini, itu tidak ada bandingannya dengan diriku sendiri. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi, lalu mengapa pria itu begitu menghormatinya sekarang? Karena saudara Ye menyelamatkan nyawanya. Lu Bengxia paling tahu tentang keluarga Lawrence, jadi dia menjawab langsung untuk si Tudianmo. Pangeran George menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan sebelumnya dan menemui banyak dokter tetapi tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, saudara Ye menyembuhkannya. Dia berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, jelas bangga dengan keterampilan medis Ye Bufan. Tetapi ketika dia mendengar telinga di Qingsheng, itu benar-benar berbeda. Pada saat ini, dia bahkan melepaskan kewaspadaan terakhirnya. Dokter kecil di depannya mendapatkan pengobatan ini sepenuhnya dengan mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Dengan kata lain, begitu dia meninggalkan negara M, dia akan tetap menjadi pecundang miskin yang hanya mampu membayar kelas ekonomi, dan sepenuhnya tidak ada bandingannya dengan dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, dia benar-benar rileks, dan ekspresi bangga muncul di wajahnya lagi. Kupikir aku orang yang hebat. Ternyata aku mengandalkan orang lain untuk bisa masuk ke kabin kelas 1. Menurutku laki-laki tetap harus mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan orang lain sama sekali tidak dianggap keterampilan. Berkata, Lu Bengxia tiba-tiba menjadi tidak senang. Apa yang kamu bicarakan? Mungkinkah kakak Ye tidak mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang? Di Qingsheng melambaikan tangannya, adik perempuan, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Untuk mengukur status seseorang di dunia ini, pada akhirnya, itu semua tergantung apakah Anda punya uang atau kekuasaan. Misalnya orang tua tadi, tidak peduli seberapa kaya dia di negara M, apa hubungannya dengan Anda, kakak Ye? Tanda tanya, begitu dia kembali ke Tiongkok, apalagi yang bisa dia andalkan? Ye Bufan tidak peduli dengan ejekannya. Dia menganggapnya sebagai lelucon. Dia menghentikan Lu Bengxia yang akan meledak dan berkata sambil tersenyum, itu saja. Kamu bilang kamu sangat berkuasa dan kaya di Tiongkok. Tentu saja. Di Qingsheng berkata dengan ekspresi bangga, aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang perusahaan hiburan Xiongba. Dia baru saja selesai berbicara, sebelum Ye Bufan bisa menjawab. Dia buru-buru berkata, tidak mungkin Anda belum pernah mendengarnya, karena perusahaan kami sangat terkenal. Tidak ada seorang pun di China yang tidak tahu tentang Xiongba Entertainment. Saat menyebut Xiongba Entertainment, Ye Bufan memikirkan Yang Lili dan Yang Ziqiong, menunjukkan senyum lucu. Dia tersenyum dan berkata, sepertinya Anda berasal dari perusahaan ini. Ekspresi di Qingsheng menjadi semakin bangga, tentu saja, saya adalah wakil presiden perusahaan hiburan Xiongba. Meskipun saya seorang wakil, saya mengatakan hal yang sama karena saya presidennya. Paman. Ye Bufan tidak menyangka akan bertemu dengan keponakan Yang Ziqiong di pesawat. Pantas saja pria itu terlihat familiar. Kedua orang itu sangat mirip. Memikirkan adegan di mana Yang Ziqiong dan Yang Lili dikeluarkan dari upacara penghargaan, dia tidak bisa menahan tawa, mengacungkan jempol dan berkata, sungguh menakjubkan memiliki paman yang luar biasa. Di Tiongkok dan di ibu kota kekaisaran, tidak ada yang tidak bisa ditangani oleh paman saya. Setelah di Qingsheng selesai pamer, dia menoleh untuk melihat ke arah situ Dianmo dan Alicia serta gadis-gadis lainnya. Teman sekelas lama, tidak peduli siapa kamu, sepenuhnya terserah padaku untuk memasuki industri hiburan. Aku berjanji dalam waktu setengah tahun, kamu akan ini dapat menjadikan Anda bintang paling populer di Tiongkok. Dan Anda bahkan dapat datang ke kota malaikat untuk berpartisipasi dalam upacara penghargaan emas tahun depan. Ini adalah kekuatan Anda. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya? Setelah pria ini selesai berbicara, dengan ekspresi bangga di wajahnya, dia merasa selama dia mengungkapkan identitasnya dan memainkan kartu bintang, ketiga wanita di depannya akan segera menyerah. Lagi pula, di zaman sekarang ini, setiap wanita memiliki impian menjadi seorang bintang dan ingin menjadi terkenal, karena dengan ketenaran datanglah uang, dan dengan uang, dia memiliki segalanya. Dia tidak meragukan hal ini, karena dia telah menggunakan trik ini berulang kali sebelumnya, dan banyak gadis naik ke tempat tidurnya hanya karena ini.
Namun setelah menunggu lama, ketiga orang di depan mereka tidak bereaksi sama sekali, bahkan ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Di Qingsheng tampak bingung. Bukankah dia sudah menjelaskannya? Dia berkata kepada si Tu Dianmo lagi, teman sekelas lama, apakah kamu ingin memikirkannya? Dengan hubungan kita, saya berjanji akan membuat kamu populer di Tiongkok dalam waktu setengah tahun. Si Tu Dianmo secara alami dapat melihat pikiran kecil orang lain dan mengerutkan kening. Dia mengerutkan kening dan berkata, oke, kami tidak tertarik dengan ini. Dianmo, hanya karena kamu tidak ingin menjadi bintang bukan berarti orang lain tidak ingin menjadi bintang. Menyerah, Di Qingsheng memandang Lu Bengxia di sebelahnya, cantik, apakah kamu ingin memikirkannya? Sayang sekali kamu bukan bintang besar dengan kondisimu. Oke, diamlah tinggal di sini atau keluar dari kelas ekonomi. Ye Bufan awalnya menganggap pria ini sebagai lelucon. Lihat, aku sudah cukup melihatnya sekarang. Itu hanya tipuan kecil berulang-ulang, tapi tidak apa-apa untuk gadis kecil yang bodoh, tapi itu tidak berhasil sama sekali. Nak, kamu berbicara dengan siapa? Di Qingsheng berkata, apakah kamu benar-benar berpikir pesawat ini milik keluargamu? Sekarang kamu telah meninggalkan negara M, tidak ada yang melindungimu. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan seorang dokter kecil berani bicara padaku seperti ini. Diam, kali ini si Tu Dianmo yang berbicara, dan ekspresinya benar-benar menjadi gelap. Meskipun pria ini cukup menyebalkan sebelumnya, dia menoleransinya demi teman-teman sekelasnya, tapi sekarang dia berani untuk tidak menghormati Ye Bufan, yang benar-benar menyentuh intinya. Di Qingsheng, kakak Ye mengasihanimu dan mengizinkanmu melakukan ini. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu bagaimana harus bersyukur. Jangan memaksakan dirimu terlalu jauh. Dianmo, kamu pasti telah ditipu oleh orang ini. Dia hanyalah seorang dokter kecil. Anda mengira dia benar-benar pria hebat. Lihat saja di sini, dan saya akan memberinya pelajaran sekarang. Menurut pendapat Di Qingsheng, selama dia meninggalkan negara M dan tidak mendapat perlindungan George, dia akan menjadi pecundang. Dia melambaikan tangannya kepada tiga pengawal di belakangnya, ajari anak cantik ini pelajaran yang baik, lalu masukkan dia ke kelas ekonomi. Menurut idenya, selama dia memberi Ye Bufan pelajaran yang baik, mereka bertiga ketika seorang wanita melihat kekuatannya sendiri, dia pasti akan mengubah pandangannya, memandangnya secara berbeda, dan bahkan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ketiga pengawal itu menerima perintah tuannya dan segera menyetujuinya, dan Xiao Ye Bufan yang agresif bergegas mendekat. Di mata mereka, ini adalah anak kecil yang tidak berdaya di depan mereka, dan tidak ada kesulitan dalam menghadapinya. Tapi begitu mereka mendekat, mereka bertemu dengan Ye Tian yang tampak muram. Sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka dipukul satu persatu dan dijatuhkan ke tanah. Bab 1553, jenis kelamin dan hati yang tidak berubah. Pukul aku dengan keras, aku harus memberi pelajaran pada anak ini. Di Qingsheng berdiri di dekatnya dan setengah berteriak, tetapi dalam sekejap, dia merasa seperti seekor ayam jantan telah dicekik di lehernya, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga pengawalnya bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan di depan orang lain, dan mereka semua dihempaskan ke tanah seperti lalat. Kontras ini terlalu besar. Anda harus tahu bahwa Ye Tian diam selama ini. Dia mengira dia hanyalah kesemek lembut yang bahkan tidak berani mengatakan apapun. Tapi dia tidak menyangka kalau dia adalah karakter yang super kejam. Dia tahu betul kekuatan ketiga pengawal ini. Dulu, dia mengandalkan beberapa orang ini untuk menindas orang, tapi hari ini dia dipukuli sampai titik kalah emosinya. Saat dia tertegun, Ye Tian sudah berjalan mendekat. Di Qingsheng awalnya adalah seorang playboy. Ketika dia merasakan aura pembunuh di pihak lain, dia sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Dia berteriak dengan suara tegas, "Jangan datang ke sini. Pamanku adalah bos perusahaan hiburan Xiongba. Jika kamu berani menyentuhku." Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Tian menamparnya dengan mulut besar. Dia terjatuh di kursi dan kehilangan separuh giginya. Orang ini hanya berpura-pura menjadi keren, tetapi jika dia berani tidak menghormati kakak laki-lakinya, tentu saja dia tidak akan bersikap sopan dalam hal apapun.
Kemudian, di tengah teriakan di King Sheng, dia mengambilnya dan berjalan menuju pintu, menendangnya ke kelas ekonomi. 3 pengawal yang tersisa berlari keluar tanpa menunggu dia mengambil tindakan, tampak sangat malu. Mereka benar-benar ketakutan saat itu, dan mereka masih belum berani mengambil tindakan. Penumpang kelas ekonomi kaget. Secara umum, kelas ekonomi dan kelas 1 tertutup dan tidak ada komunikasi di antara mereka. Namun, mereka tidak menyangka 4 orang tiba-tiba terguling dari sisi lain, dan mereka semua sangat malu. Di King Sheng bangkit dari tanah dan merasakan tatapan mengejek di sekelilingnya. Wajah lamanya tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi. Tapi ini adalah pesawat terbang dan tidak ada retakan di tanah, jadi dia tidak punya pilihan selain terjun ke kamar mandi di sebelahnya. Dasar bajingan, tunggu saja aku. Aku akan membiarkanmu menjadi sombong sebentar di pesawat. Saat kita sampai di China, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu kekuatan. Orang ini mengertakkan gigi dengan kebencian, lalu mencabut giginya ponsel dan diam-diam mengirim pesan. Di kabin kelas 1, Si Tudianmo berkata dengan nada meminta maaf, Saudara Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak menyangka dia menjadi orang seperti ini. Dia dibawa ke ibu kota kekaisaran oleh Si Tu Changkong ketika dia berumur 10 tahun, dan dia memulai pelatihan khusus setelah lulus sekolah menengah. Jadi saya tidak memiliki banyak teman sekelas, jadi saya masih mementingkan persahabatan ini, tetapi saya tidak menyangka di King Sheng akan berakhir seperti ini. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Ye Bufan sangat merasakan hal ini, dan pada saat yang sama dia memahaminya dengan sangat baik. Melihat kembali masa lalu, dia hanya bisa menghela nafas, kampus dan masyarakat masih merupakan 2 dunia yang berbeda. Begitu mereka memasuki masyarakat, kebanyakan orang akan dibutakan oleh uang dan kekuasaan, dan telah lama melupakan persahabatan antar teman sekelas. Dia mengatakan ini memikirkan lirik yang banyak dinyanyikan, aku masih anak yang sama, tidak ada yang berubah. Sebenarnya, ini hanyalah keadaan ideal dalam fantasi. Kenyataannya justru sebaliknya. Semakin banyak orang memasuki masyarakat, mereka belajar memandang orang berkacamata dan mengikuti tren. Tapi ini hanya episode kecil, dan masa lalu telah berakhir, dan tidak ada yang mengingatnya. Bagi Ye Bufan dan yang lainnya, di King Sheng benar-benar orang yang sangat kecil. Setelah lebih dari 10 jam penerbangan, pesawat perlahan mendarat di bandara ibu kota kekaisaran pada pagi hari kedua. Setelah pesawat diparkir, mereka mengambil lorong VIP dan tidak melihat di King Sheng dan lainnya yang duduk di kelas ekonomi lagi. Di pintu keluar bandara, 30 pengawal berjas hitam berdiri rapi di sana, masing-masing memegang tongkat baseball di tangan, tampak pembunuh dan penuh momentum. Di depan mereka berdiri seorang pria parubaya berusia 40-an atau 50-an, dengan sebatang rokok di mulutnya dan ekspresi bangga di wajahnya. Orang-orang di sekitar mereka melihat ke samping, melihat bahwa orang-orang ini memiliki niat buruk, dan diam-diam menebak siapa yang memprovokasi pukulan sebesar itu. Orang-orang yang meninggalkan stasiun menghindar satu demi satu, tidak ada yang ingin menimbulkan masalah bagi diri mereka sendiri. Saat ini, di King Sheng, yang memiliki hidung dan wajah memar, keluar dari bandara bersama 3 pengawalnya. Ketika dia melihat pria parubaya itu dari kejauhan, dia langsung berteriak dengan sedih, "Paman!" Pria itu adalah pamannya, bos perusahaan hiburan Siong. CEO Yang Ziqiong. Pesan yang dikirim di King Sheng di pesawat adalah memintanya membawa seseorang untuk membalaskan dendamnya. King Sheng, siapa yang memukulmu seperti ini? Melihat keponakannya dengan hidung memar dan wajah bengkak, ekspresi Yang Ziqiong langsung menjadi gelap. Justru karena itulah ketika saya mendengar kabar keponakan saya dipukuli, saya sendiri yang membawa orang ke sana. Paman, kamu hanyalah seorang anak laki-laki yang cantik, kamu harus membalaskan dendamku hari ini. Di King Sheng mengertakkan gigi dengan kebencian ketika dia menyebut Ye Bufan. Jangan khawatir, pamanmu ada di sini, dan aku akan mendapatkan tempat ini kembali untukmu hari ini. Yang Ziqiong mengatakan ini dengan percaya diri. Sebagai bos perusahaan hiburan Siongba, dia memiliki aset miliaran, dan dia berada di kekaisaran modal. Dia memiliki jaringan koneksi yang luas dan tidak menganggap serius seorang pemuda sama sekali. Terima kasih, Paman.
Di Qingsheng juga percaya diri. Para pengawal dari pamannya semuanya dilatih secara khusus, dan 30 dari mereka datang sekaligus. Biarpun kedua bocah cantik itu mampu bertarung, bisakah mereka mengalahkan 3 atau 5 orang? Jadi dia berdiri di samping Yang Ziqiong, menunggunya muncul. Tidak lama kemudian, di antara kerumunan orang yang muncul di Ye Bufan dan kelompoknya, Alicia dan 3 wanita lainnya begitu cantik sehingga mereka menjadi pusat perhatian kemanapun mereka pergi. Paman, itu anak laki-laki cantik itu. Di Qingsheng mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan, aku akan menghancurkan anak laki-laki itu dan kemudian mengambil wanitanya. Sampai saat ini, pria ini masih bernafsu dan sedikit memperlakukan situ. Mo dan yang lainnya tidak pernah melupakannya. Jangan khawatir, tidak peduli siapa pamanmu, dia akan membalaskan dendammu. Kata Yang Ziqiong sambil mendongak. Saat dia melihat wajah tampan Ye Bufan, kata-kata heroik di mulutnya tiba-tiba berhenti dan digantikan oleh tatapan takjub. Dia berteriak, itu kamu. Di Qingsheng tidak melihat sesuatu yang aneh pada pamannya, dan berteriak, ya, itu dia. Pada saat yang sama, Ye Bufan juga melihat mereka berdua, dan kemudian dia mengerti apa sedang terjadi. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Tuan Yang, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan untuk bertemu lagi secepat ini. Apakah Anda menyiapkan pertempuran besar untuk menyambut saya? Tidak perlu bersikap sopan. Adalah kamu. Memikirkan penghinaan yang dideritanya pada upacara penghargaan Oscar, Yang Ziqiong mengertakkan gigi dengan kebencian. Paman, apakah kamu kenal orang ini? Di Qingsheng sedikit berbeda. Ada beberapa keluhan. Yang Ziqiong memandang Ye Bufan dan berkata dengan gigi terkatup, saya akan melepaskannya jika Anda menggunakan intrik dan skema di kota malaikat. Tetapi ketika Anda kembali ke Tiongkok, Anda berani menindas keponakan saya. Hari ini kita akan menyelesaikan akun lama dan baru bersama-sama. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Ye Bufan tidak memiliki koneksi yang kuat. Dia kebetulan bertemu dengan beberapa orang kuat di kota malaikat. Ketika dia kembali ke Tiongkok, ini adalah dunianya. Bagaimanapun, perusahaan hiburan Broter baru berdiri kurang dari setengah tahun, sedangkan perusahaan hiburan Xiongba miliknya memiliki sejarah puluhan tahun. Bab 1554, Kenalan Lama. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah denganku? Ye Bufan tersenyum main-main, aku bisa mengusirmu seperti anjing di kota malaikat, tetapi ketika kamu kembali ke Tiongkok, kamu lebih buruk daripada anjing di depanku. Sungguh anak yang sombong, hari ini izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi jika Anda menyinggung perasaan saya. Setelah berbicara, Yang Ziqiong melambaikan tangannya, lakukan. Dengan perintah, 30 pengawal di belakangnya segera bergegas membawa tongkat baseball dan mengepung Ye Bufan dan lainnya. Melihat situasi ini, orang-orang di sekitar mereka melarikan diri. Bahkan beberapa wanita pemalu bahkan berteriak ketakutan. Di Qingsheng melihat semua ini dengan tatapan bangga. Menurutnya, mungkin ketiga wanita itu akan segera menjadi sangat ketakutan sehingga mereka akan menundukkan kepala padanya dan memohon belas kasihan, atau bahkan melemparkan diri ke dalam pelukannya. Hasilnya benar-benar mengecewakannya. Tidak hanya Ye Bufan dan Ye Tian yang terlihat tenang, bahkan ketiga wanita Alicia pun sepertinya tidak melihat apa-apa. Belum lagi si Tu Dianmo adalah ratu vampir yang unggul, bahkan Lu Bengxia dan Alicia pun berpengetahuan luas dan telah melihat semua jenis pertempuran, jadi bagaimana mereka bisa menganggapnya serius? Layaknya seorang penggila pendakian Gunung Everest, bagaimana ia bisa melihat gundukan kecil di matanya setelah kembali? Lakukan! Yang Ziqiong berteriak lagi, dan para pengawal segera menerkamnya dengan seluruh gigi dan cakar mereka. Keluar dari sini! Di sisi Ye Bufan, hanya Ye Tian yang bergerak, dan kemudian para pengawal dengan gigi dan cakarnya terbang mundur seperti petasan yang meledak. Hampir dalam sekejap mata, banyak orang di sekitar tidak melihat apa yang sedang terjadi. Ke-30 pengawal itu terjatuh ke tanah, dengan tulang dan tendon patah, dan mereka meratap tanpa henti. Ini, apakah aku terpesona? Ini, terlalu sombong. Bukankah ini film? Bagaimana ini bisa terjadi secara normal? Tuan, ini yang kamu lakukan. Tuan sejati, ini konyol bahwa orang-orang itu masih mencari masalah,
bukankah mereka mencari kematian? Para penonton benar-benar terpana dengan pemandangan di depan mereka. Tidak ada yang menyangka Ye Tian memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Tidak masalah jika seseorang bertarung 30, kuncinya adalah menjadi begitu cepat dan mendominasi, dan pertarungan diselesaikan dalam sekejap mata. Yang Ziqiong juga benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka Ye Tian menjadi begitu kuat. Bahkan jika dia sedang syuting film dari perusahaan filmnya sendiri, dia tidak akan berani berlebihan, bukan? Di Qingsheng sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, tapi dia tidak punya pilihan. Faktanya ada di sini, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Pada saat ini, Ye Tian sudah tiba di depan mereka berdua, mengangkat mereka satu persatu dengan satu tangan, dan melemparkannya dengan keras ke depan Ye Bufan. Baru kemudian Yang Ziqiong sadar dan berteriak ngeri, "Apa yang kamu lakukan? Ini ilegal, jangan lakukan apapun secara sembarangan. Mengapa kamu memikirkan hukum sekarang? Mengapa kamu tidak mengatakannya sesuatu ketika Anda baru saja meminta 30 orang untuk mengepung kami? Apakah itu ilegal?" Ye Bufan memandang Yang Ziqiong dengan bercanda. "Beberapa orang seperti ini, saat Anda berunding dengannya, dia akan bertindak seperti gangster dengan Anda, dan ketika dia menemukannya itu tidak berhasil, dia akan segera berbicara dengan Anda tentang hukum." Yang Ziqiong berteriak dengan ekspresi tegas, "Ya, ini bukan negara M, ini Tiongkok. Jika kamu berani menyentuhku, konsekuensinya akan serius." Petik 2. "Benarkah? Lalu saya ingin melihat apa konsekuensinya," kata Ye Bufan. Tanpa kesopanan, dia mengangkat tangannya dan menamparkan kepala babi Yang Ziqiong dalam sekejap mata. Kemudian dia menyatukan kepala Di Qingsheng dan Di Qingsheng yang seperti babi. Setelah melihatnya, dia tertawa bercanda, "Ini cara yang benar. Mereka lebih mirip paman dan keponakan." Mendengar perkataannya, orang-orang di sekitarnya pun tertawa terbahak-bahak. Yang Ziqiong mengertakkan gigi dengan kebencian, "Tunggu saja sudah kubilang ini adalah Tiongkok, bukan tempat di mana kamu bisa menjadi sombong." Ye Bufan berkata dengan tenang, "Aku juga mengatakan bahwa kamu bahkan tidak sebaik anjing di depanku." Pada saat itu, sirene yang menusuk terdengar di dekatnya, dan kemudian 4 kendaraan resmi dari pos keamanan umum melaju. Kendaraan melaju langsung ke sini, dan selusin petugas polisi keamanan melompat keluar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, dengan ekspresi serius dan penuh momentum. "Beri jalan, siapa yang membuat masalah di sini?" Orang-orang di sekitar mereka merunduk dan membuka jalan, dan pria parubaya itu berjalan mendekat bersama selusin anak buahnya. Setelah melihatnya, Yang Ziqiong segera melompat dari tanah dan berlari seolah-olah dia telah melihat penyelamat. "Direktur Du, tolong aku. Orang gila ini memukuli orang di siang hari bolong. Dia benar-benar melanggar hukum dan menghina hukum. Anda harus menghukumnya dengan berat." Dia berteriak seperti ini, tapi diam-diam dia bangga di dalam hatinya. Telepon, dia membuat 2 persiapan. Di satu sisi, 30 pengawal kuat telah disiapkan, dan di sisi lain, wakil direktur kantor polisi di distrik baru tempat bandara itu berada diundang untuk datang dan membantu. Awalnya hanya untuk berjaga-jaga, namun ternyata berhasil. Sungguh keterlaluan mengalahkan seseorang seperti ini. Kata-kata pria parubaya itu benar-benar di luar emosi. Lagi pula, sebagai bos sebuah perusahaan yang bermartabat, Michelle Yeoh sungguh menyedihkan dipukuli seperti ini. "Siapa yang memukulmu? Bela aku." "Saya, Du Hongpeng, ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu hari ini." Kata-katanya lantang dan jelas. Ya, dia adalah mantan wakil direktur Du Hongpeng. Orang ini pernah bertemu Ye Bufan satu demi satu di distrik Dongcheng sebelumnya. Meskipun dia menyelamatkan hari itu, hal itu tetap membuatnya ketakutan. Akhirnya, dia menggunakan beberapa koneksi untuk berpindah langsung ke distrik baru yang paling jauh dari pusat ibu kota kekaisaran yang ramai. Setelah datang ke sini, dia merasa sangat nyaman. Meski jauh dari pusat kota, dia akhirnya jauh dari bintang jahat dan tidak perlu lagi khawatir dalam melakukan sesuatu. Justru karena itulah ketika Yang Ziqiong, seorang teman lama bertahun-tahun,
menelepon, dia bergegas membawa orang-orangnya. Menurutnya, orang-orang yang berkuasa dan berkuasa itu semuanya berada di pusat kota ibu kota kekaisaran. Mereka seharusnya tidak bertemu dengan karakter kejam di sini, setidaknya bukan orang yang dia takuti. Melihat dia begitu kuat dan bertenaga, Yang Ziqiong menjadi semakin percaya diri dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke Ye Bufan. Direktur Du, orang yang memukuli orang adalah laki-laki, tetapi orang di belakangnya adalah laki-laki cantik. Keduanya harus ditangkap. Benarkah? Saya ingin melihat siapa yang memiliki keberanian seperti itu. Kata Du Hongpeng saat dia berbicara, dia melihat ke arah jari itu. Ketika dia melihat wajah Ye Bufan, sosoknya yang tinggi tiba-tiba bergetar, dan matanya penuh ketakutan. Saat ini, dia merasa ingin menangis. Dia sudah bersembunyi di distrik Dongcheng. Kenapa dia bertemu bintang jahat ini lagi? Di saat yang sama, Ye Bufan juga melihatnya, dengan senyuman lucu di wajahnya. Hari ini sungguh menarik. Begitu saya turun dari pesawat, saya bertemu dengan kenalan lama, pertama Yang Ziqiong, dan sekarang saya bertemu Du Hongpeng. Direktur Du, saya benar-benar tidak menyangka kenalan lama kita akan bertemu lagi. Kapan Anda dipindahkan ke bandara? Wajah lama Du Hongpeng menjadi lebih jelek daripada menangis, dan suaranya kering dan dia berkata, baiklah, saya baru saja datang ke sini belum lama ini. Ye Bufan mengangguk, lalu bertanya dengan bercanda, Direktur Du, saya baru saja mendengar bahwa Anda di sini untuk menangkap saya. Bab 1555, bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Benar, saya di sini untuk menangkap Anda. Sudah saya katakan bahwa ini adalah Tiongkok, bukan tempat bagi Anda untuk menjadi sombong. Sebelum Du Hongpeng dapat berbicara, Yang Ziqiong berteriak terlebih dahulu, Direktur Du, Anda juga melihat anak ini. Sombong sekali. Orang seperti ini harusnya dihukum dan ditangkap. Diam, tolong. Jika tidak terlalu banyak orang yang menonton, dia pasti ingin menendang si idiot ini sampai mati. Belum lagi ada terlalu banyak liku-liku dalam masalah ini, dia sendiri mengerti apa yang sedang terjadi, dan identitas Ye Bufan sendiri adalah sesuatu yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Tetua keempat Paviliun Suanyuan adalah orang yang bertanggung jawab di belakang seluruh keluarga kelas 1 di ibu kota kekaisaran. Belum lagi statusnya sebagai wakil direktur kantor polisi, tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota kekaisaran yang dapat menyentuhnya. Tentu saja Yang Ziqiong hanyalah seorang pengusaha biasa. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui situasi ini. Setelah dimarahi, Yang Ziqiong tampak bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dan Du Hongpeng telah berteman selama bertahun-tahun, dan dialah yang menemukannya. Mengapa dia tiba-tiba berhenti berbicara mewakilinya? Apakah Anda membuat pertunjukan untuk orang-orang di sekitar Anda? Ini pasti terjadi. Orang ini selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan dia pasti tidak ingin meninggalkan petunjuk apapun. Kemudian dia memasang ekspresi menyedihkan, Direktur Du, orang ini memang yang memukuli saya. Lihat wajah saya, dan lihat semua bawahan saya yang disakiti olehnya. Anda pantas dipukuli. Tuan Ye melakukannya untuk membela diri. Du Hongpeng mengumpat dengan keras, dan kemudian mendatangi Ye Bufan dengan ekspresi tersanjung di wajahnya. Tuan Ye, saya selalu menegakkan hukum dengan tidak memihak, dan Anda tahu itu. Ya, saya datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Ye Bufan berkata sambil tersenyum, apakah penyelidikannya sudah jelas sekarang? Du Hongpeng berkata dengan cepat, sudah jelas, sangat jelas. Jelas sekali bahwa orang-orang inilah yang pertama kali menyinggung Anda pembelaan diri bagimu untuk memukul mereka. Jika kamu tidak membunuh mereka, itu akan sangat murah. Apa yang dia katakan sepenuhnya benar. Bahkan jika identitas Ye Bufan saat ini membunuh Yang Ziqiong, dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun. Selain itu, orang-orang ini mengambil inisiatif untuk menyerang tetua keempat Paviliun Suanyuan. Tapi Yang Ziqiong tidak menyadarinya. Dia berdiri di sana dengan ekspresi kusam, mulutnya terbuka lebar, dan bola matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Du Hongpeng mengambil sisi itu begitu dia tiba? Apa maksudnya sudah murah tanpa dibunuh?
Terlebih lagi di Qingsheng. Ketika dia melihat polisi keamanan datang, dia diam-diam merasa senang. Namun pada akhirnya, situasinya berbalik, dan dia sepenuhnya berada di pihaknya. Orang-orang di sekitarku juga tercengang. Mengapa alur ceritanya benar-benar berbeda dari yang kuharapkan? Awalnya mereka mengira Yang Ziqiong adalah orang yang hebat dan orang-orang yang dibawanya cukup kuat, namun pada akhirnya mereka dipukuli seperti anjing dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Kini satpamnya dipanggil, tapi ternyata mereka mengira itu untuk membela diri dan pemukulannya sia-sia. Biarkan aku berhenti, kupikir kenapa orang besar datang ke sini untuk pamer, tapi ternyata dia hanya orang kampung. Itu benar, karena aku tidak memiliki wajah itu, aku hanya tinggal di rumah, kenapa aku harus datang ke sini untuk mempermalukan diriku sendiri? Kamu jelas tidak punya keahlian, tapi kamu tetap harus bertingkah seperti bos kaya, bukankah kamu meminta kematian? Orang-orang di sekitar mereka banyak bicara, melihat pada Yang Ziqiong dan di Qingsheng dengan jijik. Wajah tua Yang Ziqiong langsung berubah warna menjadi hati babi, dan dia tiba-tiba teringat kata-kata Ye Bufan, saat kamu kembali ke Tiongkok, kamu akan lebih buruk dari anjing di depanku. Tapi dia tidak mengerti, meskipun pihak lain memiliki dana yang relatif kuat, perusahaan film dan televisi Brothers baru saja didirikan. Tapi Ye Bufan terlalu malas untuk memperhatikan hal ini. Dia memandang Du Hongpeng dan berkata, Direktur Du, jika itu masalahnya, maka saya akan pergi. Tuan Ye, silakan pergi perlahan. Saya pasti akan berhati-hati sisanya. Orang-orang fanatik ini, saya akan memberi mereka pelajaran. Sikap Du Hongpeng terhadap Yang Ziqiong benar-benar berbeda, dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Jadi di bawah tatapan semua orang, Ye Bufan membawa Alicia dan yang lainnya dan berjalan keluar bandara dengan anggun. Baru setelah dia naik taksi dan meninggalkan bandara dan menghilang dari pandangan, senyuman di wajah Du Hongpeng benar-benar hilang, dan langsung menjadi dingin dan serius lagi. Kemudian dia melambaikan tangannya dan menunjuk ke arah pengawal yang tergeletak di tanah. Orang-orang ini sengaja menyakiti orang dan mengganggu ketertiban sosial. Bawa mereka pergi. Setelah memberi perintah, anak buahnya langsung mengeluarkan mereka semua di borgol dan dimasukkan ke dalam kendaraan penegakan hukum. Ini, Du Tua, apa yang terjadi? Jelas kita, Yang Ziqiong awalnya ingin melangkah maju untuk menanyakan masalah ini dengan jelas, tetapi disela di tengah kalimatnya. Saat ini, Du Hongpeng sangat marah bahkan dia bersembunyi di distrik baru, tapi dia hampir ditipu oleh si idiot ini. Karena orang seperti ini adalah musuh Tuan Ye, dia harus menjauh darinya, kalau tidak dia akan membunuhnya cepat atau lambat. Dia berkata dengan wajah serius, pertama-tama, saya tidak mengenal Anda, dan Anda tidak bisa memanggil saya Lao Du. Selain itu, saat bawahan Anda pergi berperang, senjata pembunuh ditempatkan di sebelah mereka, dan buktinya sudah lengkap. Tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka harus dihukum berat. Kemudian matanya tertuju pada kedua orang itu, adapun kalian berdua, demi tidak mengambil tindakan, beri aku peringatan. Simpan saja, matamu terbuka dan jangan memprovokasimu. Teman-teman. Pada akhirnya, dia membiarkan Yang Ziqiong dan di Qingsheng pergi demi persahabatan bertahun-tahun. Yang Ziqiong kembali bingung. Biarkan diri Anda membuka mata lebih lebar. Apakah pria cantik itu benar-benar hebat? Bagaimana ini mungkin? Bukankah hanya ada perusahaan hiburan? Siapakah orang penting di ibu kota kekaisaran dengan begitu banyak orang berkuasa ini? Di Qingsheng bertanya langsung, Direktur Du. Bukankah orang itu hanyalah seorang dokter kecil? Apa hebatnya dia? Dokter kecil. Du Hongpeng meliriknya, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Demi persahabatan selama bertahun-tahun, saya akhirnya akan mengingatkan Anda bahwa siapapun yang menjadi musuh Tuan Ye akan berada dalam bahaya besar. Paviliun Suanyuan adalah sebuah rahasia, dan identitas 4 tetua Paviliun Suanyuan adalah rahasia di antara rahasia. Du Hongpeng tentu saja tidak berani memberitahu Yang Ziqiong terlalu banyak, dan pengingat itu sudah tidak berteman selama bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan masuk ke dalam mobil, lalu pergi bersama anak buahnya, hanya menyisakan Yang Ziqiong yang terlihat bingung. Di Qingsheng bertanya dengan ragu, Paman,
apakah anak itu benar-benar hebat. Tidak peduli seberapa besar latar belakangnya. Aku harus membalaskan dendammu hari ini. Kepala babi lagi, Yang Ziqiong sangat marah hingga matanya menyemburkan api, dan dia sudah membenci Ye Bufan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor telepon. Tuan Park, saya setuju untuk menjual perusahaan itu kepada Anda, tetapi berdasarkan syarat sebelumnya, saya akan menambahkan syarat bahwa Anda harus membantu saya menangani seseorang. Petik 2. Bab 1556 mengamuk. Apakah Tuan yang akhirnya menemukan jawabannya? Menjual perusahaan hiburan Anda kepada kami adalah pilihan paling bijak Anda. Suara bangga seorang pria parubaya terdengar di telepon, tetapi Anda menambahkan syarat. Harganya juga perlu diubah, 2 miliar koin Huaxia. Mata Yang Ziqiong langsung melebar, apa? Bukankah itu 3 miliar koin Huaxia yang dijanjikan? Orang di telepon tertawa, Tuan Yang, pasti ada orang yang bahkan tidak bisa Anda tangani sangat sulit untuk dihadapi, bukan? Grup Februari kami membantu Anda menyelesaikan hal yang sulit untuk 1 miliar. Bukankah itu banyak? Petik 2. Yang Ziqiong mengertakkan gigi dan memikirkannya. Memikirkan situasinya saat ini, dia akhirnya berkata, baiklah, selama Tuan Park dapat membantu saya menangani anak itu, saya akan menerima 2 miliar koin Huaxia. Tidak ada orang yang tidak dapat diselesaikan oleh grup Februari kami. Anda dapat membawa orang itu pergi. Kirimkan informasinya, lalu taruh hatimu di perutmu dan tunggu kontraknya ditandatangani. Setelah dia selesai berbicara, dia tertawa dengan arogan, lalu menutup telepon. Ye Bufan, tunggu saja sampai mati. Yang Ziqiong terlihat sangat galak, lalu mengirimkan nama dan foto Ye Bufan. Ye Bufan dan kelompoknya naik taksi ke kota. Situ Dianmo berkata, Saudara Ye, saya akan turun dari bus dari sini. Apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu ingin datang ke rumahku dan duduk sebentar? Situ Dianmo berkata, tidak perlu. Saya sudah lama menghilang. Sudah waktunya untuk kembali dan melaporkan kepada kakek bahwa saya aman. Ye Bufan berkata, kalau begitu saya akan meminta sopir untuk melakukannya membawamu ke sana. Jalan masih panjang. Saudara Ye, itu benar. Tidak apa-apa bagiku untuk turun dan berjalan sendiri. Aku sudah lama tidak mengalami kehidupan damai seperti ini. Oke, ayo kita menelepon besok, kata Ye Bufan dan meminta taksi untuk menepi. Ratu vampir yang agung, alangkah baiknya jika dia tidak menyakiti orang lain. Jadi bagaimana dia bisa berada dalam bahaya? Semua orang melambaikan tangan ke Situ Dianmo, lalu taksi berangkat lagi. Ye Bufan melirik Ye Tian di sebelahnya, saudaraku, apakah kamu ingin pulang dan melihat-lihat? Ye Tian terdiam beberapa saat, mari kita bicarakan itu dalam beberapa hari. Dan dia masih memiliki simpul di hatinya. Dia tidak membukanya sepenuhnya dan berkata, baiklah, biarkan aku kembali bersamamu dalam beberapa hari. Ya, petik 2. Meski kini telah dibangkitkan dan mendapatkan kembali ideologi sebelumnya, ia akhirnya menjadi mayat dan kehilangan kemampuan untuk mewariskan garis keturunan keluarga. Ia selalu merasa malu melihat kakeknya. Setelah Situ Dianmo turun dari mobil, ia tidak terburu-buru dan berjalan perlahan ke depan menyusuri jalan lebar. Saat itu sudah awal musim gugur, dan angin sejuk bertiup perlahan. Melihat lalu lintas di jalan raya, merasakan gedung-gedung tinggi di sekitarnya, dan menatap langit berbintang di kampung halamannya, hal-hal yang tampak begitu biasa di masa lalu ini menimbulkan gelombang di hatinya saat ini. Kembali dari negara M kali ini, dapat dikatakan bahwa dia telah menjadi manusia selama 2 kehidupan. Tentu saja, suasana hatinya yang rumit tidak dapat dipahami oleh orang lain. Menginjak tanah kokoh dengan kakinya dan merasakan angin kencang Tiongkok di sekelilingnya, dia merasa seperti orang hidup kembali. Belum lama ini malam tiba, dan kehidupan malam di ibu kota kekaisaran baru saja dimulai. Jalanan sibuk dengan mobil dan pejalan kaki, dan sangat ramai. Situ Dianmo berjalan maju perlahan. Meskipun ada banyak kesibukan di sekitarnya, dia merasa sangat damai di hatinya. Dan saat dia menikmati perasaan ini, tiba-tiba ada keributan di depannya, dan orang-orang yang bergerak maju dengan tertib merunduk satu demi satu. Minggir, minggir.
Setelah ledakan teriakan kasar, lebih dari selusin pengawal berjas hitam berjalan dengan tergesa-gesa. Selama ada orang di depan mereka, mereka semua menjauh dengan sangat kasar. Tingkah laku arogan seperti itu tentu saja menimbulkan ketidakpuasan banyak orang, namun melihat tampang galak mereka, orang awam berani marah namun tidak berani bersuara. Di tengah-tengah pengawal tersebut adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah biru, dengan tangan di belakang punggung, ekspresinya sangat bangga, dan dia menikmati pemandangan sekitar sambil berjalan. Saat ini, seorang pria berusia 60 tahun di depannya didorong dengan keras oleh seorang bodyguard karena tidak bisa mengelak, dan ia terjatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. Meskipun kali ini dia tidak terluka, dia terjatuh dengan sangat canggung dan berlumuran lumpur. "Apa yang kamu lakukan?" Orang tua itu bangkit dari tanah dan menjadi sangat marah. Dia berteriak dengan marah kepada para pengawal, "Keluargamu membuka jalan. Mengapa kamu begitu sombong? Mengapa orang lain harus memberi jalan untukmu?" Para pengawal itu tidak berniat meminta maaf sama sekali. Salah satu kepala pengawal berteriak dengan arogan, "Kamu orang tua yang abadi, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Keluar dari sini dan potong kakimu karena mengganggu yaksing tuan muda tertua. Kalian itu keterlaluan." Lelaki tua itu gemetar karena marah. "Tunggu saya akan menelepon petugas sekarang. Jika Anda tidak percaya, tidak ada yang bisa saya lakukan." "Reporter, saya pikir kamu gila." Kepala pengawal itu berkata ke samping. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena dia begitu bodoh, beri aku pelajaran dan beritahu dia bahwa beberapa orang tidak dapat tersinggung." Dia memberi perintah, dan beberapa pengawal segera bergegas dan hendak menyerang lelaki tua itu. Pemuda itu pun berhenti dan memandang segala sesuatu yang ada di hadapannya dengan penuh minat, tanpa ada niat untuk menghentikannya. Pada saat ini, matanya penuh dengan penghinaan, seolah-olah tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk dilihatnya. Semua orang di sekitar mereka sangat marah, tetapi mereka hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Lagi pula, para pengawal ini terlalu galak, dan mereka tampak memiliki latar belakang dan bukan orang biasa yang bisa tersinggung. Melihat beberapa pengawal yang tinggi dan kuat bergegas menuju lelaki tua itu untuk mengambil tindakan, banyak orang tidak tahan untuk menoleh. Saat ini, terdengar suara marah, "Hentikan, siapa yang memberimu hak untuk memukuli orang?" Situ Dianmo lah yang berbicara. Dia pada awalnya adalah orang dengan rasa keadilan yang kuat. Banyak orang menindas orang tua. Para pengawal itu sedikit terkejut, tidak menyangka ada orang yang berani ikut campur dalam urusan mereka. Orang-orang yang menonton pun terlihat terkejut. Tak disangka, yang akhirnya berdiri membantu lelaki tua itu ternyata adalah seorang gadis cantik. Pemuda itu pun menoleh. Semula wajahnya penuh rasa bangga dan hina, namun saat melihat wajah cantik Situ Dianmo, ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam, dan ada sentuhan fanatisme yang tak terkendali di matanya. Ketika dia sadar, kepala pengawal segera melangkah maju dan berteriak, "Gadis kecil, keluar dari sini, bukankah menurutmu ini sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan? Kaulah yang ingin keluar." Saat ini, Situ Dianmo diliputi amarah, yang tidak sopan sedikit pun, menendangnya sejauh 7 atau 8 meter, dan memukul tiang lampu di belakangnya dengan keras. Namun, setelah kembali ke Tiongkok, dia tidak pernah ingin mengungkapkan identitasnya sebagai Ratu Vampir, dan momentum yang dia tunjukkan hanya pada level sebelum pergi ke negara M, yang setara dengan ranah prajurit tingkat bumi awal. Meski begitu, dia tidak mencoba yang terbaik, jika tidak, pemimpin pengawalnya akan mati. "Dasar jalang, kamu berani mengambil tindakan." Pemimpin pengawal itu bangkit dari tanah dan berteriak dengan marah kepada anak buahnya. "Kenapa kamu masih berdiri di sana? Lakukan bersamaku." Bab 1557 datang satu persatu. Para pengawal yang baru saja melihat bagaimana Situ Dianmo mengambil tindakan, langsung mengerumuni setelah menerima perintah. "Berhenti." Tepat ketika Situ Dianmo mengambil tindakan lagi untuk mengajarkan hal-hal bodoh ini, pemuda itu berbicara dan memanggil kembali semua pengawalnya. Tepat ketika dia mengira pemuda ini telah menemukan hati nuraninya, dia melihat matanya mengamati tubuhnya dengan rakus dan mendominasi. "Mulai sekarang, kamu adalah istriku.
Kata-kata ini begitu tiba-tiba dan sombong sehingga para penonton langsung tercengang, dan tidak ada yang menyadari apa yang terjadi untuk beberapa saat. Situ Dianmo sedikit tertegun, lalu berteriak dengan marah, "Keluar dari sini. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu baik-baik saja." "Aku baik-baik saja, Nak, terima kasih." Lelaki tua itu mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berbisik, "Nak, kamu harus segera pergi. Ini bukan orang baik. Menjauhlah dari mereka." "Khawatir, aku baik-baik saja." Dianmo menoleh ke arah pemuda dan pengawalnya, "Kamu baru saja menyakitiku, minta maaf sekarang." Pemuda itu tersenyum tipis dan melambaikan tangannya ke kepala pengawal, "Apakah kamu mendengar itu? Wanita muda itu telah berbicara, minta maaf sekarang." Setelah dia mengatakan ini, para pengawal tidak berani mempertanyakan apapun lagi, dan segera datang dan menundukkan kepala untuk meminta maaf kepada lelaki tua itu. Kepala pengawal mengeluarkan segumpal uang kertas dan menjejalkannya ke atasnya. Masalahnya sudah selesai, tapi Situ Dianmo sangat marah dan memelototi pemuda itu, "Kamu mengidap penyakit otak, cepat pergi ke dokter." Suara pemuda itu berkata, "Apa yang aku, Feng Xiaokuang, putuskan tidak berubah, dan kamu tidak punya hak untuk menolak. Mulai hari ini, kamu adalah wanitaku." Situ Dianmo sangat marah hingga dia mengepalkan tinjunya, berharap dia bisa kembali dan menamparnya. Orang ini ditampar sampai mati, tapi dia akhirnya menahannya. Bagaimanapun, ini adalah ibu kota Kekaisaran Tiongkok. Dengan begitu banyak orang yang menonton, meskipun pihak lain membuat pernyataan kasar, dia tidak berbuat banyak kesalahan. Jika dia membunuh pihak lain secara langsung, reputasi Paviliun Xuanyuan tidak akan dapat dibenarkan. Memikirkan hal ini, dia mengabaikannya dan pergi dari sini. Kepala pengawal itu menyeka darah dari sudut mulutnya, melangkah maju dengan ekspresi menyanjung di wajahnya dan berkata, "Tuan Feng, apakah Anda ingin kami menangkap wanita ini kembali?" Wajah pemuda, "Tidak, saya, Feng Xiaokuang, menyukainya. Wanita itu tidak bisa melarikan diri, saya ingin menikahinya secara terbuka." Petik 2. Pemimpin pengawal itu dengan cepat berkata dengan tatapan menyanjung, "Ya, itu adalah suatu kehormatan baginya untuk disukai oleh Tuan Feng." Feng Xiaokuang berkata, "Ikuti dia segera. Keluargaku menyuruhku mencari tahu siapa wanita ini, dan aku akan datang untuk melamarnya besok." Kepala pengawal itu mengangguk berulang kali, "Saya akan segera memberitahu pemilik rumah setelah saya mengetahuinya, Tuan Feng." "Oke, ayo kembali kali ini. Ini perjalanan yang berharga." Feng Xiaokuang juga kehilangan minat untuk terus berjalan dan membawa orang-orang itu kembali. Ye Bufan tidak tahu apa yang terjadi. Dia membawa Lu Bengxia dan yang lainnya kembali ke rumahnya. "Ya ampun, apakah ini rumahmu? Benar-benar besar dan indah." Alicia memandangi rumah indah di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tempat ini awalnya merupakan kediaman keluarga Simen, kemudian direnovasi untuk kedua kalinya oleh keluarga Changsun. Terlihat sangat mewah dan indah. Ye Bufan menyapa anggota keluarga di pintu, menyuruh mereka diam, lalu langsung masuk. "Alasan kenapa aku kembali diam-diam kali ini adalah untuk memberi kejutan pada wanitaku, dan tentu saja aku tidak ingin mereka mengetahuinya sebelumnya." Di ruang tamu mewah di Manor, gadis Wang Xuening, Leng Qingqiu, dan Qin Cucu berkumpul, mengobrol sambil menonton TV. Dongfang Huizong berkata tidak puas, orang jahat itu melarikan diri ke negara M dan sudah lama tidak kembali. Dia masih tidak dapat menghubungi telepon dan tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. "Kakak Ye pasti punya urusan penting. Kamu harus sibuk, kalau tidak kamu tidak akan menjawab panggilan kami. Apa yang sedang kamu sibukkan?" "Menurutku pria itu menyukai keindahan di barat dan sudah bahagia," kata Dongfang Huizong dengan marah. "Saya akan memberinya 1 hari lagi. Jika tidak ada kabar, saya akan pergi mencarinya." Wang Xuening berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Sister Oriental hanya merindukan saudara Ye." Dongfang Huizong berkata, "Saya khawatir pria itu akan main-main, untuk menyakiti gadis lain." Pada saat ini, sebuah suara bercanda terdengar, "Menurut Anda siapa yang harus saya sakiti? Kamu memiliki begitu banyak wanita,
kamu masih berani bertanya padaku siapa yang harus disakiti. Dongfang Huizong terus berbicara tanpa berpikir. Tetapi di tengah-tengah berbicara, saya tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya tidak ada laki-laki di keluarga saya. Mengapa seorang laki-laki tiba-tiba berbicara? Dan suaranya begitu familiar, sepertinya itulah orang yang kurindukan. Saat ini, yang lain juga melihat ke arah pintu. Ketika mereka melihat sosok tinggi dan wajah tampan, mereka semua tampak terkejut. Xiao Fan, saudara Ye, tiba-tiba seluruh ruangan benar-benar mendidih. Setelah kejutan itu, para Ying-Ying Yan-Yan bergegas menuju Ye Bufan. Seperti kata pepatah, sedikit perpisahan lebih baik daripada pernikahan baru. Selama periode ini, mereka sangat menderita penyakit cinta. Jangan khawatir, berbaris, semua orang datang satu persatu. Ye Bufan tentu saja sangat senang. Sambil bercanda, dia memeluk wanitanya dengan hangat dan mencium mereka 2 kali dari waktu ke waktu. Alicia berdiri di belakang, melihat pemandangan di depannya dengan heran. Ya Tuhan, aku punya banyak sekali pacar yang semuanya cantik-cantik. Sungguh menakjubkan. Dia berasal dari keluarga besar dan telah dipengaruhi olehnya sejak kecil, jadi dia tidak terkejut dengan situasi ini. Alasan kenapa saya terkejut adalah karena wanita seperti Ye Bufan begitu cantik, dengan bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Kelucuan Wang Suening, kesejukan Leng Qingqiu, keramahan Qin Cucu, dan kemurahan hati Gu Qingcheng. Setiap wanita memiliki ciri khasnya masing-masing, dan semuanya cantik tiada taraf, dengan penampilan yang memukau. Alicia awalnya sangat percaya diri dengan penampilannya, berpikir bahwa meskipun Ye Bufan memiliki lebih banyak pacar, dia pasti yang paling cantik, dia adalah wanita tercantik di negara M. Namun kini kepercayaan dirinya telah terguncang. Di antara banyak gadis, Dongfang Huizong paling langsung mengungkapkan emosinya. Setelah ciuman paling penuh gairah, dia mengangkat tangannya dan mencubit telinganya. Kamu orang jahat, kenapa kamu tiba-tiba kembali? Kamu bahkan tidak menyebutkan membuat panggilan telepon. Sakit, lepaskan. Ye Bufan tentu saja harus bekerja sama dengan hal semacam ini, menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Ketika Dongfang setelah Huizong melepaskan tangannya, dia berkata, saya tidak ingin memberi Anda kejutan. Tampaknya sekarang berfungsi dengan baik. Tinggal di negara M begitu lama. Apakah kamu di sini? Sedang sibuk apa? Beritahu kami dengan jelas. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku hanya bermain-main dengan wanita? Sekarang aku telah membawa mereka semua kembali. Mengenal sebagian besar gadis yang hadir, dan Ye Bufan fokus pada Ailisika memperkenalkan semua orang. Semua orang sudah terbiasa dengan anehnya dia membawa kembali seorang gadis begitu dia keluar, tapi akan sedikit aneh jika dia kembali sendirian. Setelah beberapa saat bersemangat, Ye Bufan bertanya, di mana Ruyue dan Yimo? Mengapa kamu tidak melihat mereka? Bab 1558 Sekte Tersembunyi. Qin Cucu berkata, Saudari Su berkata bahwa ada negosiasi bisnis penting malam ini, dan dia mungkin tidak akan kembali sampai nanti. Saudari An juga tinggal di sana. Ye Bufan berkata, sudah larut malam dan kami masih melakukan negosiasi bisnis, ada apa penting? Tidak bisakah kita membicarakannya besok? Gu Qingcheng memelototinya, total aset perusahaan investasi Bufan sekarang melebihi 1 triliun. Jika Anda, bos, menjadi bos, Ruyue dan yang lainnya tentu saja akan melakukannya harus bekerja keras. Ye Bufan tersipu. Dia telah bekerja sebagai penjaga toko lepas tangan, dan bisnis keluarganya semuanya didukung oleh wanita, yang membuatnya sangat malu. Baiklah, aku akan memeriksanya sekarang dan membawa Ruyue dan yang lainnya kembali. Setelah mengatakan itu, dia meninggalkan Alicia dan Lu Bengxia di rumah, dan kemudian bergegas menuju perusahaan bersama Ye Tian. Kantor pusat Su Group. Setelah perusahaan investasi didirikan, kantor pusat juga berlokasi di sini untuk kenyamanan pekerjaan kantor. Di kantor CEO, Su Ruyue dan An Yimo duduk di kursi utama. Di seberang mereka ada 2 orang, satu adalah seorang pemuda berusia 30-an dan yang lainnya adalah seorang pria paruh baya berusia 50-an.
Pemuda itu berjas rapi dan terlihat sangat menawan. Meski ada senyuman tipis di wajahnya, ia tak bisa menyembunyikan kesombongannya dari lubuk hatinya. Pria parubaya di sebelahnya mengenakan jubah dan duduk di sofa dengan mata sedikit tertutup. Ada 4 pengawal jangkung berdiri di belakang kedua orang itu, tapi tidak ada seorang pun di sisi An Yimo. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah pejuang yang kuat di tingkat suci bela diri, dan pengawal biasa tidak ada artinya bagi mereka kecuali penampilan. Su Ruyue berdehem, memandang kedua orang itu dan berkata, "Tuan Park, apa yang ingin Anda bicarakan dengan kami?" Dia masih sangat mementingkan pemuda di depannya, karena dia memiliki status khusus dan adalah bos dari Bangbang Guoiwe Group, putra dari Park Jisung, Februari Group sangat terkenal di seluruh dunia. Memiliki kekuatan yang kuat di industri elektronik dan memiliki aset hampir 1 triliun. Status bahwa pihak lain adalah putra mahkota grup. Setelah menyebutkan bahwa mereka memiliki urusan untuk didiskusikan, dia dan An Yimo tetap tinggal di grup untuk menerima mereka pada jam selarut itu. Mes. Su, atas nama grup Februari, saya ingin mendiskusikan masalah besar dengan perusahaan investasi Bufan Anda hari ini. Petik 2. Ya, kalau begitu kami menyambut Anda. Su Ruyue berkata, saya tidak tahu apa yang ingin dibicarakan Tuan Park. Menurut Anda, di industri mana kedua perusahaan kita dapat bekerja sama? Petik 2. Bagaimanapun, grup Februari juga merupakan grup internasional yang besar. Jika kita bekerja sama dengan mereka, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan perusahaan. Park Jisung menggelengkan kepalanya, dengan senyum aneh di wajahnya. Nona Su, saya rasa Anda salah paham. Kami tidak bekerja sama dengan Anda, tetapi mengakuisisi Bufan Investment Company. Petik 2. Apa, akuisisi perusahaan kami? Apakah kamu bercanda, Su Ruyue? Terkejut dengan apa yang dikatakan pihak lain. Park Jisung tersenyum, tentu saja ini bukan lelucon, saya serius. Tuan Park, apakah Anda memiliki kesalahpahaman tentang perusahaan investasi luar biasa kami? Petik 2. An Yimo berbicara, sejauh yang saya tahu, nilai pasar grup Februari Anda adalah antara 800 miliar dan 900 miliar, dan penilaian perusahaan investasi Bufan kami saat ini pada dasarnya telah mencapai 2 triliun. Petik 2. Dalam hal ini, meskipun kami ingin memperoleh Anda, kami akan memperoleh Anda. Mes. An, apa yang Anda katakan itu benar, tetapi beberapa akun tidak dihitung seperti itu. Petik 2. Park Jisung masih memiliki senyuman di wajahnya, tanpa keterkejutan atau rasa malu, dan melanjutkan, saya tahu bahwa nilai pasar perusahaan investasi luar biasa Anda lebih tinggi, tapi terus kenapa? Jual saja lebih murah. Ayo lakukan ini, grup kami akan membayar 1 miliar koin Huaxia pada bulan Februari, yang akan dianggap sebagai biaya penyelesaian untuk Anda. Mulai sekarang, perusahaan investasi Bufan akan menjadi milik kami. 1 miliar. Mendengar angka ini, baik An Yimo maupun An Yimo memasang ekspresi marah di wajah mereka. Mereka ingin membeli perusahaan senilai 2 triliun dengan 1 miliar. Ini hanya lelucon. Apa yang kamu bicarakan? Anda tidak membeli sama sekali, tapi merampok. Petik 2. Apapun yang Anda katakan, prosesnya tidak penting, yang penting hasilnya. Mulai hari ini, perusahaan investasi Bufan ditakdirkan menjadi milik grup Februari dan keluarga Pu kami. Tidak ada keraguan tentang ini. Park Jisung memiliki senyuman di wajahnya dan mengatakannya dengan santai, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah yang tidak penting. Seorang Yimo membanting meja dan berdiri, Tuan Park, saya pikir Anda harus minum obat. Petik 2. Su Ruyue juga memasang ekspresi muram di wajahnya, penuh amarah, perusahaan investasi Bufan adalah milik kami, dan kami tidak memiliki kualifikasi untuk merebutnya dari Anda. Petik 2. Jangan khawatir, sudah kubilang kita sedang membicarakan bisnis. Park Jisung tertawa dan berkata, karena grup Februari kami ada di sini, kami memenuhi syarat untuk mengakuisisi perusahaan. Su Ruyue tertawa dengan marah, benarkah? Lalu saya ingin mendengar apa yang Anda katakan, apa keyakinan Anda? Apa kualifikasi Anda? Nona Su, pernahkah Anda mendengar tentang Gunung Yunxia? Petik 2.
Setelah dia selesai berbicara, dia melanjutkan tanpa menunggu Su Ruyue menjawab, kamu adalah seorang pengusaha, jadi wajar jika kamu belum pernah mendengarnya, tapi aku bisa memberimu beberapa ilmu populer sekarang. Petik 2. Gunung Yunxia adalah salah satu sekte tersembunyi terbesar di Tiongkok. Ia sangat kuat sehingga murid manapun yang dipilihnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran Anda. Keluarga cucu tertua dan keluarga Dongfang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Gunung Yunxia. Su Ruyue adalah seorang pengusaha murni. Sebelumnya, tetapi sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat suci bela diri. Baru-baru ini, dia juga belajar sesuatu tentang dunia seni bela diri dari Leng Qingqiu. Dia tahu betapa menakutkannya sekte tersembunyi itu, dan dia bisa dikatakan jadilah master seperti awan. Di ibu kota kekaisaran, mereka yang mampu mencapai kesempurnaan agung tingkat surga bisa dikatakan tiada duanya, namun jika ditempatkan di sekte dunia tersembunyi, mereka hanya bisa dikatakan sebagai yang terbaik, biasa. Legenda mengatakan bahwa orang suci bela diri dapat ditemukan di mana-mana di sekte dunia tersembunyi. Ada ahli tingkat kaisar yang legendaris. Ada total 9 sekte tersembunyi terkuat. Dunia seni bela diri menyebutnya 3 gunung dan 6 sekte, dan Yunxia Gunung adalah salah satu dari 3 gunung. Namun, menurut Leng Qingqiu, sekte yang tersembunyi adalah dia selalu terisolasi dari dunia, pada dasarnya tinggal di rumah dan jarang keluar ke dunia. Niat Sung adalah ketika dia menyebut Gunung Yunxia. Dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Park, saya tidak tahu Anda menyebut Gunung Yunxia. Artinya, sangat sederhana. Baru 3 hari yang lalu, grup Februari kami dan Gunung Yunxia secara resmi membentuk aliansi. Keluarga Pu kami membantu mereka mengumpulkan sumber daya budidaya melalui kekuatan sekuler. Sebagai imbalannya, mereka akan memberi kami dukungan militer. Kapanpun keluarga Pu menghadapi masalah yang tidak dapat diselesaikan, Gunung Yunxia akan mengambil tindakan. Misalnya, jika perusahaan investasi luar biasa Anda menolak diakuisisi oleh grup Februari kita, saya khawatir perusahaan tersebut akan lenyap di masa mendatang. Bagaimana dengan itu? Ini keyakinan kami, ini kualifikasi kami. Nona Su, bagaimana menurut Anda? Pada akhirnya, pria ini sangat bangga hingga dia tidak bisa menahan tawa. Petik 2. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ketika Su Ruyue mendengar berita itu, dia terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Ini tidak mungkin. Gunung Yunxia adalah sekte tersembunyi, dan tidak mungkin untuk berpartisipasi dalam urusan duniawi. Terlebih lagi, sekte tersembunyi di Tiongkok tidak mungkin bersekutu dengan Anda orang Bangbang. Petik 2. Bab 1559 9 Tetua dan Ratusan Kota. Hahaha, kamu tidak percaya kan? Inilah kekuatan keluarga Pu kita. Park Jisung tertawa bangga, lalu menunjuk dengan hormat ke pria paruh baya di sebelahnya. Sekarang saatnya saya memperkenalkan Anda kepada Anda. Ini adalah tetua ke-9 dari Gunung Yunxia, Tuan Xiao dari Xiao Baicheng. Pada saat ini, Xiao Baicheng juga perlahan membuka matanya, dan gelombang energi tiba-tiba meledak dari seluruh penjuru tubuhnya. Dengan auranya yang kuat, dia jelas merupakan orang kuat di tahap tengah tahap martial Sein. Petik 2. Ini tidak mungkin. Su Ruyue dan kedua orang itu berkata itu tidak mungkin, tetapi hati mereka benar-benar putus asa. Pada saat ini, mereka sudah merasakan kekuatan Xiao Baicheng martial Sein. Mereka hampir berada di level yang sama, orang ini jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Menghadapi pria sekuat itu, saya khawatir hanya orangnya sendiri yang bisa menghadapinya. Keputusasaan kedua orang tersebut, Park Jisung menjadi semakin bangga. Bagaimana? Tahukah Anda sekarang bahwa keluarga Pu kita memiliki kualifikasi ini? Seorang Yimo kembali sadar dan menatap Xiao Baicheng dengan marah. Bukankah kamu mengatakan bahwa sekte tersembunyi tidak peduli dengan urusan duniawi? Mengapa Anda membantu para pelaku kejahatan? Xiao Baicheng mendengus dingin, beraninya kamu. Kami di Gunung Yunxia dapat melakukan apapun yang kami inginkan. Bagaimana Anda, seorang junior, bisa menunjukkan sesuatu? Petik 2. Setelah mengatakan itu,
momentum yang kuat tiba-tiba muncul. Di bawah tekanan yang kuat, An Yimo mundur beberapa langkah. Park Jisung tersenyum bangga lagi, dua wanita cantik. Menurutku kita punya sesuatu pembicaraan yang bagus. Su Ruyue menarik napas dalam-dalam. Menahan amarah di hatinya, memandang dua orang di depannya dan berkata, saya bukan pemilik perusahaan investasi Bufan, jadi saya tidak punya hak untuk menjualnya. Nah kalau mau beli tunggu saja beberapa hari dan tunggu sampai bosnya kembali. Melihat kekuatan Xiao Baicheng, dia tahu bahwa mereka berdua bukan tandingan sama sekali. Dia hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin. Selama Ye Bufan kembali, semua masalah akan terselesaikan. Ingin menunda. Park Zixing sepertinya memahami apa yang dia pikirkan. Su Ruyue, saya telah bertanya sebelumnya. Meskipun perusahaan ini bukan milik Anda, itu milik laki-laki Anda, dan Anda memiliki hak 100% untuk membuangnya. Jadi Anda tidak perlu mempermainkan saya, cukup tanda tangan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia melambai, dan seorang pengawal di sebelahnya segera membawakan sebuah map. Dia mengambil kontrak darinya dan menamparnya di depan Su Ruyue. Tanda tangan. Petik 2. Ini, hati Su Ruyue terasa dingin. Sepertinya orang ini sudah melakukan persiapan yang cukup sebelum dia datang, yaitu dia ingin membeli perusahaan investasi Bufan dengan paksa. Dia tiba-tiba merasa marah di dalam hatinya. Bukankah Anda baru saja menyetujui 1 miliar? Kenapa sekarang menjadi 100 juta? Park Jisung tertawa dan berkata, semuanya berubah. Nona Su tidak mengatakan bahwa itu baru saja terjadi. Petik 2. Saya telah mengatakan dengan baik sebelumnya bahwa jika Anda hanya menjual perusahaan itu kepada saya, maka saya pasti tidak akan pelit, dan tentu saja 1 sen dari 1 miliar itu banyak. Tapi kalian hanya tidak mengerti keadaan saat ini dan kalian harus meminta Elder Xiao untuk melapor maka uangnya akan jauh lebih sedikit. Seorang Yimo berteriak dengan marah. Berhentilah bermimpi, kami tidak akan menjualnya tidak peduli berapapun harganya. Su Ruyue juga berkata, ya, perusahaan itu milik Xiao Fan, dan tidak ada di antara kalian yang dapat mengambilnya. Petik 2. Saat ini, mereka berdua telah mengambil keputusan. Karena Ye Bufan mempercayakan perusahaan itu kepada mereka, dia tidak akan bisa menjualnya bahkan jika dia mati. Petik 2. Benarkah? Mulutnya cukup kaku. Pu Zixing kembali menatap Xiao Baicheng, Elder Xiao, sepertinya saya perlu merepotkan Anda untuk mengambil tindakan. Saya tidak akan menangis sampai saya melihat peti mati itu. Kilatan melintas di mata Xiao Baicheng, dan dia berdiri dari sofa dalam sekejap. Ayo kita lakukan bersama. Su Ruyue dan An Yimo memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka saling memandang dan menyerang Xiao Baicheng, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Keduanya memperoleh warisan Pulau Shenlong di Istana Raja Naga, dan sekarang menjadi pejuang yang benar-benar kuat di level Martial Saint. Melihat ledakan kekuatan kultivasi mereka yang tiba-tiba, Park Jisung di sebelahnya terkejut. Kemudian ada ledakan rasa bangga di hati saya. Bahkan jika saya memiliki beberapa kultivasi, itu tidak masalah. Saya sudah mempersiapkan dan membawa kedua wanita di depan saya tidak punya pilihan selain menangkap mereka. Xiao Baicheng juga sedikit terkejut. Dia tidak menyadari bahwa kedua gadis di depannya sebenarnya adalah ahli tingkat suci bela diri. Tapi itu hanya kejutan, masih jauh lebih buruk dari diriku. Faktanya, setelah beberapa pertarungan, Su Ruyue dan Su Ruyue ditekan sampai mati. Di level Martial Saint, ada kesenjangan yang sangat besar antara setiap level. Kesenjangan ini tidak dapat lagi diisi dengan jumlah orang. Setelah hanya 3 putaran, titik akupuntur keduanya disegel dan berdiri di sana dengan kaku. Setelah berhasil, Xiao Baicheng berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak bangga. Tuan Xiao memang sangat terampil. Untungnya, Anda ikut dengan saya kali ini. Meskipun Park Jisung adalah pangeran dari grup Februari, dia juga tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan orang tua di depannya, jadi dia membuat tembakan kuda pada saat yang tepat. Mereka hanyalah 2 gadis kecil, tidak layak disebut. Xiao Baicheng tampak bangga, jelas sangat senang dengan sanjungan ini. Istirahat saja dan serahkan sisanya padaku. Park Jisung memandang Su Ruyue dan Su Ruyue sambil tersenyum,
Seperti kata pepatah, orang bijak adalah orang yang mengetahui keadaan saat ini, meskipun dia tahu itu tidak mungkin. Sekarang dia harus menderita. Setelah selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk mengambil kontrak. Bagaimana kabarmu? Apakah sekarang waktunya untuk menandatangani? Bah, Suruyue berkata dengan marah, berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu membunuh kami, kamu tidak akan menandatangani. Seorang Yimo sangat marah hingga matanya terbakar, tunggu saja, Xiao Fan pasti akan membalas dendam pada kita saat dia kembali. Dia akan mengalahkan grup Februarimu dan keluarga Pomu. Dia hanya anak laki-laki yang cantik, dia akan mati ketika dia kembali. Zixing memiliki Gunung Yunxia sebagai pendukungnya, jadi dia tidak peduli sama sekali. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya, dan mendatangi kedua orang itu dengan senyuman jahat. Sekarang tuan muda ini memberimu dua pilihan. Pertama, tanda tangani dengan patuh dan jual perusahaan investasi saham gabungan itu kepadaku. Tentu saja, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk dan akan menerima kalian berdua. Aku adalah pangeran dari keluarga Po, semua properti di masa depan akan menjadi milik saya, dan tentu saja itu juga akan menjadi milik Anda. Dari sudut pandang ini, Anda tidak hanya tidak akan menderita, tetapi Anda juga akan mendapat untung besar. Petik 2. Berhenti bermimpi dan keluar dari sini. Petik 2 tanda seru petik 2. Suruyue dan keduanya saling memandang dengan marah. Wajah Park Zixing menjadi gelap, jika kamu begitu bodoh dengan masalah saat ini, jangan salahkan aku karena kejam. Seorang Yimo berkata dengan marah, bunuh kami jika kamu bisa. Bunuh kamu? Aku tidak akan melakukannya. Kejam. Dia tersenyum dan berkata, aku akan menggaruk wajahmu sepenuhnya dan mengubahmu menjadi monster jelek. Akankah dia bisa melihatmu ketika anak itu kembali? Kamu berani, kata Suruyue dengan ketakutan di mata mereka begini, bagi wanita, terkadang penampilan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Beranikah aku berani? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Menurutmu siapa yang akan didahulukan? Park Zixing memasang senyum kejam di wajahnya, menggoyangkan pisau pendek di tangannya, dan akhirnya matanya tertuju pada Suruyue. Mari kita mulai denganmu. Setelah mengatakan itu, pisau pendek di tangannya perlahan menebas wajahnya. Bab 1560 Bagaimana cara berbicara dengan kakak laki-lakiku. Park Jisung tersenyum bahagia, wajahnya penuh kebanggaan, dan dia memiliki mentalitas kucing dan tikus. Gerakannya sangat lambat, hanya menunggu orang lain memohon belas kasihan padanya, membungkuk padanya, atau bahkan merangkak ke tempat tidurnya dengan patuh di bawah ketakutan yang luar biasa. Dan ketika dia sangat bangga, raungan mematikan datang dari belakang, jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Raungan ini seperti guntur di langit yang meledak di telinganya. Pergelangan tangan Sung bergetar ketakutan, dan belati itu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Siapa itu? Dia sangat terkejut. Dia harus tahu bahwa dia memiliki 4 pengawal di luar. Ketika dia sadar kembali dan berbalik untuk melihat, dia melihat 2 pemuda berdiri di depan pintu. Wah, itu kamu. Sebelum dia hendak mengambil tindakan terhadap perusahaan investasi Bufan, dia sudah memiliki pemahaman awal tentang latar belakang Ye Bufan. Dia tahu bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat martial Sein dan bahwa dia bisa memimpin seluruh kekaisaran modal keluarga bangsawan besar. Namun setelah terkejut sebentar, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan Gunung Yunxia sebagai pendukungnya, dia tidak akan takut pada siapapun. Ye Bufan, karena kamu sudah kembali, aku akan berbicara denganmu. Perusahaanmu harus dijual hari ini, apakah akan dijual atau tidak? Pria itu sedang berbicara dan ludahnya beterbangan, dan tiba-tiba sebuah tangan besar keluar, tangannya muncul di depannya, menamparkan wajahnya, dan mengirimnya terbang lebih dari 10 meter, menghantam dinding di belakangnya dengan keras. Nak, beraninya kamu. Awalnya, ketika Ye Bufan dan 2 orang muncul, Xiao Baicheng dalam keadaan siaga penuh, tapi dia tidak menyangka kecepatan lawannya terlalu cepat bereaksi. Mencari kematian. Dia menunjuk dengan marah, sambil menyodok punggung orang lain. Tapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya dan berjalan langsung menuju Suruyue dan An Yimo.
Mati. Melihat pihak lain berani mengabaikannya, Xiao Baicheng menjadi semakin marah, dan anak buahnya meningkatkan kekuatan mereka. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul, dan Ye Tian, yang baru saja berurusan dengan 4 pengawal, berdiri di depannya dan mengangkat tangannya untuk meninju. Xiao Baicheng tidak memperhatikan pemuda yang tiba-tiba muncul ini. Menurutnya, selama dia mengambil tindakan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi ketika dia menyentuh tinju Ye Tian dengan jarinya, kekuatan seperti gemuruh gunung dan tsunami datang, diikuti dengan bunyi klik di telinganya, dan jari telunjuk yang dia tunjukkan terkena pukulan ini dengan keras. Rasa sakit yang memilukan datang, dan Xiao Baicheng mengerang tertahan, dan mundur 7 atau 8 langkah. Pada saat ini, hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Tingkat kultivasi seperti apa yang dimiliki pemuda ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Tapi sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, Ye Tian muncul di depannya lagi seperti bayangan, mengulurkan tangannya, meraih lehernya, dan mengangkatnya seperti ayam. Xiao Baicheng sangat ketakutan saat ini sehingga lawannya tidak hanya cepat, tetapi juga sangat memaksa sehingga dia tidak dapat mengerahkan energi aslinya. Orang kuat macam apa dia? Mungkinkah itu tahap akhir dari Martial Saint, atau kesempurnaan agung dari Martial Saint? Tapi bagaimana ini mungkin? Ketika dia keluar dari Gunung Yunxia, dia selalu memiliki mentalitas superior. Dia harus tahu bahwa dia adalah tetua ke-9, orang kuat di tingkat tengah dari Martial Saint. Di dunia sekuler, dia bukanlah raja dan hegemoni, jadi dia tidak perlu menganggap serius siapapun. Namun dia tidak pernah membayangkan penampilan pertamanya akan berakhir dengan hasil yang menyedihkan, dipukuli seperti anjing. Dia sedang dalam suasana hati yang rumit, tapi Ye Bufan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia berjalan langsung ke Suruyue dan mengangkat tangannya untuk melepaskan titik akupuntur mereka. Xiao Fan, kakak Ye. Kedua wanita itu baru saja terbangun dari mimpi. Mereka yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi dan pria itu benar-benar kembali. Oke, tidak ada yang bisa mengganggumu bersamaku di sini. Ye Bufan menghibur kedua wanita dalam pelukannya, dan kemudian bertanya, apa yang terjadi? Siapa mereka? Suruyue juga tahu bahwa sekarang ini bukan waktunya untuk itu cinta antar anak, jadi aku menyeka air mata dari sudut mataku dan berdiri lagi. Bajingan ini dari grup Bang Bang Guoyue, dan namanya Park Jisung. Dia ingin merampok perusahaan investasi kita yang luar biasa. Seorang Yimo berbicara dengan fasih dan dengan cepat menceritakan kisahnya dengan cara yang sederhana dan ringkas. Setelah mendengar akhirnya, ekspresi Ye Bufan tiba-tiba berubah dingin. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan dia berani memanfaatkan perusahaannya sendiri. Saat ini, Park Jisung baru saja bangkit dari tanah. Tamparan tadi terlalu keras. Dia menutupi kepalanya dan berbalik. Orang ini bangkit dari tanah, pipinya bengkak, dan giginya setengah patah. Hal ini membuatnya sangat marah. Sebagai pangeran grup Februari, kapan dia pernah diperlakukan seperti ini? Elder Xiao, bunuh dia untukku. Kamu harus membunuh anak ini dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Orang ini meraung dengan marah, ingin Xiao Baicheng membalaskan dendamnya. Tapi setelah berteriak lama, tidak ada suara sama sekali. Tidak. Dalam keraguan, dia menoleh dan melihat Xiao Baicheng dipegang di tangan Ye Tian seperti anjing mati. Bagaimana ini mungkin? Dalam keterkejutan yang luar biasa, mulutnya terbuka lebar, dan bola matanya hampir menonjol keluar dari rongganya. Anda harus tahu bahwa ini adalah sosok besar dari sekte tersembunyi, tetua ke-9 dari Gunung Yunxia, eksistensi seperti dewa di mata orang biasa. Setelah memastikan bahwa semua yang ada di depannya adalah benar, itu seperti seember air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya, membuatnya segera sadar. Alasan kenapa dia begitu sombong adalah karena dia mengandalkan Xiao Baicheng, tapi sekarang pendukungnya telah ditendang, tidak mungkin dia masih punya modal untuk sombong. Saudaraku, apa yang harus aku lakukan dengan orang ini? Ye Tian mengabaikan Park Jisung yang membatu dan membanting Xiao Baicheng di tangannya di depan Ye Bufan. Batuk, batuk, batuk. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Xiao Baicheng terbatuk-batuk dengan keras.
Meskipun sebagai orang kuat tingkat suci bela diri, dia tidak perlu khawatir akan mati lemas untuk sementara waktu. Perasaan dicekik di leher seseorang benar-benar terasa tidak nyaman. Junior, apakah kamu berani mengetahui siapa aku? Aku adalah tetua ke-9 dari Gunung Yunxia. Pak, orang ini awalnya ingin menunjukkan identitasnya dan menggunakan nama Gunung Yunxia untuk menakut-nakuti kedua pemuda itu di depannya, tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Tian menamparkan wajahnya. Orang tua, kenapa kamu berbicara dengan kakakku? Tamparan itu begitu keras dan berat hingga langsung menghancurkan energi pelindung tubuhnya, dan giginya patah ke tanah. Kamu berani. Gunung Yunxia, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Xiao Baicheng hampir marah, berpikir bahwa tetua ke-9 Gunung Yunxia, yang begitu bermartabat, tidak akan disembah seperti dewa dimanapun dia pergi. Kapan kamu pernah mengalami penghinaan seperti itu? Tapi Ye Tian sama sekali tidak berbicara omong kosong padanya, dan menamparnya dengan beberapa mulut besar satu demi satu. Sekarang Xiao Baicheng tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang kejam. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yunxia-san, jadi dia segera menutup mulutnya dengan jujur, jika tidak, dia hanya akan menderita lebih banyak pemukulan dan penghinaan. Melihat lelaki tua ini benar-benar jujur, Ye Bufan berkata, apakah kamu dari Gunung Yunxia? Meskipun dia sudah lama tidak berkecimpung di dunia seni bela diri, dia masih tahu sedikit tentang sekte tersembunyi itu.